Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada penyebutan Bapa kami yang di sorga. Apa sebenarnya makna dari hal ini? Ada 4 hal yang menjadi makna dari memanggil Tuhan dengan Bapa kami yang di sorga. Yang pertama adalah kita mempunyai seorang Bapa yang baik. Memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Bapa menunjukkan suatu tingkat kedekatan dan pengenalan yang erat. Tuhan bukanlah pribadi yang tidak kita kenal. Bukanlah seorang raja yang begitu sulit ditemui. Bukan seorang pribadi yang begitu jauh dari kita. Tapi ia adalah pribadi yang begitu dekat dengan kita. Memanggilnya dengan Bapa bermakna bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang sangat baik. Karena standar sorgawi adalah kebaikan, bukan kejahatan. Bapa biologis di bumi bisa saja menyakiti dan berbuat yang jahat kepada kita. Tapi Bapa di sorga selalu berbuat yang baik kepada kita. Sebagian dari kita mungkin tidak merasakan kehadiran seorang ayah atau bapa dalam hidup kita. Mungkin ayah atau bapa kita pergi meninggalkan kita sejak kecil atau saat kita beranjak remaja. Dan mungkin mereka tidak menjadi contoh teladan yang baik. Ada banyak hal dari mereka yang membuat kita sedih dan kecewa. Tapi ingatlah hal ini, saudara. Kita punya Bapa di sorga. Bapa yang sangat baik, yang peduli dan mengasihi kita. Dalam Yakobus 1 ayat 17 tertulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang kedua, saudara, kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Bapa kita yang di dunia mempunyai standar kasih yang berbeda dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena sorga berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Bumi ini akan berlalu, saudara, tapi sorga tetap ada. Dalam Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita, dan kasih-Nya itu melayakkan kita dan membimbing kita dalam kebenarannya. Hendaknya saudara kita pun mengasihi Bapa, sebagaimana Bapa telah mengasihi kita. Dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makna yang ketiga, saudara, kita adalah anak-anak sorgawi. Dalam doa ini kita memanggil Bapa kami yang di sorga. Hal ini berarti bahwa saudara dan saya bukanlah anak-anak duniawi yang hidup dengan cara dunia, tapi kita adalah anak-anak sorgawi yang hidup dengan cara sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga, maka hidup kita mengikuti standar kehidupan sorgawi yang benar, yang kudus dan yang mulia. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya
oleh karena iman percaya kita kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 tertulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Karena Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, maka kita hendaknya taat kepada perintahnya. Makna keempat, saudara, kita memiliki saudara-saudara sekeluarga kerajaan sorga di bumi ini. Kita memanggil Tuhan dengan Bapa kami, dan di sini kita perhatikan ada kata kami. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Bukan hanya kita seorang diri yang menjadi anak Bapa surgawi, melainkan ada orang-orang lain juga yang adalah anak-anak dari Bapa surgawi. Jadi kita tidak boleh merasa eksklusif, jangan merasa sombong, jangan juga merasa sendirian, karena kita punya saudara-saudara, satu keluarga di dalam Tuhan yang tersebar di bumi ini. Dan sebagai sesama saudara, sebagai anak-anak Bapa surgawi, marilah kita saling mengasihi satu sama lain dengan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bahwa kita dapat memanggil Tuhan dengan Bapa. Tuhan mau menjadikan dirinya dekat dan erat dengan kita, serta Ia mau menjadi Bapa yang baik bagi kita semua. Kalau ada di antara saudara yang bingung seperti Thomas, yang bertanya tentang siapa Bapa itu, ingatlah jawaban Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 9 bagian B. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar kami tentang pribadi-Mu sebagai Bapa kami yang baik. Dan dengan demikian, sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari bahwa kami hendaknya hidup mengasihi Engkau, hidup dalam takut akan Engkau, hidup dalam standar surgawi, bukan dalam standar dunia ini. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami dilayakkan, kami dikasihi, dan Engkau mempedulikan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur juga karena lewat firman-Mu kami menyadari bahwa kami tidak sendirian di bumi ini. Ada saudara-saudara kami yang lain yang tersebar di mana-mana, yang juga adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sebagai sesama keluarga kerajaan sorga, kami menyadari bahwa hendaknya kami hidup saling mengasihi, saling menopang satu sama lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu itu dalam hati kami. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan masalah, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau berikan pertolongan, jalan keluar, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna bagi yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa kami. Curahkan anugerah-Mu, lawat dengan kasih-Mu, sehingga setiap orang di bangsa kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat semua bangsa di dunia ini, agar Tuhan juga Engkau melawat dan mencurahkan kasih karunia-Mu, keselamatan-Mu bagi setiap orang, jamah setiap hati, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.